Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpatusan Sapalawa dari Prodi S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan atau merangkum tugas materi pengantar bisnis, yaitu merangkum materi pengantar bisnis dari modul 1 sampai modul 3. Saya sudah membuatnya di Word, tapi saya membuat videonya seperti ini saja. Dan saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis yang diawali dengan modul 1. Modul 1, tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan, pengertian, pelaku, perbedaan bisnis akan dibagi lagi menjadi A. Tujuan bisnis, B. Pengertian bisnis, dan C. Pelaku bisnis. D. Perbedaan bisnis. Dan sampai situ saja yang saya rangkum, dan saya akan menjelaskan A. Tujuan bisnis. Seorang pebisnis sudah tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain dia dibagi lagi kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan yang beraneka ragam dijelaskan awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa. Karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antara barang atau jasa sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang, dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan diartikan kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi oleh orang yang mendapatkan keuntungan melimpah. Tetap harus berbisnis karena keinginan terus bertambah, seolah-olah tidak ada batasnya. Dan akhirnya bisnis terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat, ingin mendapatkan lebih. Keuntungan laba. Semua orang sepakat, yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pebisnis untuk berinovasi dan berkreativitas supaya bisnisnya berkembang. Walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya bentuknya materi maupun uang, namun memberikan pekerjaan pada orang lain atau membuka lapangan kerja, serta dapat menginvestasikan pendapatnya untuk kegiatan sosial. Bentuk real dari semua itu adalah nama harumnya dapat mempekerjakan orang dan bagi sosial di tengah masyarakat. Kita lanjut lagi ke B. Pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. Pengertian dari Hugas dan Kapor. Suatu individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Brown dan Petrolero. Suatu lembaga yang menghasilkan barang dari jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus lanjut lagi ke pengertian Bond dan Kurtz. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Yang keempat ada Alan Afwah. Bisnis merupakan sekumpul aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Lanjut lagi yang kelima, Musleman dan Jackson. Semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, perusahaan dan organisasi untuk terlibat di dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian dapat kita simpulkan bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga mendapatkan keuntungan laba dengan kegiatan itu. Kita lanjut ke pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau perusahaan, yaitu ada pemilik, kreditur, karyawan, penyediaan material, dan pelanggan.
Pemilik dapat diartikan sebagai owner, itu bahasa lainnya aja sih. Ya, pemilik atau jika perusahaan benar disebut memiliki saham. Tugas dari owner adalah mengorganisasikan, mengelola, dan menanggung risiko bisnis. Namun ada juga owner yang tidak terlibat dalam pengolahan bisnis namun tetap menanggung konsekuensinya dari bisnis yang dipercayakan pada orang lain. Biasanya orang seperti ini hanya menyediakan modal. Kreditur atau penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Biasanya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman. Yang tidak kalah penting adalah pelindung yang diakui oleh pemerintah dalam bisnis. Lembaga seperti ini sangat diperolehkan oleh seorang pembisnis yang dibarengi dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Lanjut, karyawan atau pegawai. Seperti biasa, yang direktur memiliki peran penting dalam sebuah bisnis yang berlangsung bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pebisnis. Karyawan nyaman bekerja secara tidak langsung dapat mendongkrak kemajuan bisnis itu. Tidak banyak sebuah perusahaan yang membangunkan dalam sumber daya manusia karyawan, baik itu pelatih atau training. Hal ini dimaksud agar bisnisnya bisa maju dan pengeluaran terhadap karyawan tersebut merupakan investasi. Lanjut ke penyediaan material. Penyediaan material, perusahaan manufaktur, penyediaan material adalah supply adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Lanjut ke pelanggan. Pelanggan adalah pembeli produk untuk memasukkan kebutuhannya. Tanpa pembeli, bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Dan kita lanjut lagi ke perbedaan bisnis maksudnya. Perbedaan bisnis dia dibedakan dua aja sih. Jadi ada bisnis kecil sama bisnis besar. Yang saya jelaskan di sini cuma perbedaannya aja yang pada umumnya saja. Bisnis kecil umumnya memiliki manajer. Pemilik jadi manajer. Kalau untuk bisnis besar itu manajer bukan pemilik. Ada 6 di sini, dan yang keduanya daerah operasional lokal, regional atau nasional, organisasi sederhana, sedangkan bisnis besar organisasi kompleks. Bisnis kecil pemilik intim dengan karyawan, bisnis besar pemilik tidak kenal karyawan. Untuk bisnis kecil banyak kegagalan, untuk bisnis besar jarang yang gagal karena dia memiliki karyawan yang lebih berpengalaman. Yang bisnis kecil pemilik serba bisa, sedangkan bisnis besar manajemen spesialis. Jadi itu sangat berbeda karena untuk yang spesialis itu sudah mengerti dan memahami apa pekerjaannya, sedangkan yang serba bisa itu belum tentu bisa mengerjakan kerjaan satu dengan kerjaan yang lainnya. Untuk modul 1 yang dapat saya jelaskan seperti itu saja yang dapat saya rangkum, dan saya akan lanjut lagi ke modul 2. Modul 2 ini tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi tanggung jawab sosial adalah sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, antara lain pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur dan masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Yang saya rangkum sini ada 3. Tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk, sekaligus petunjuk karyawan pelanggan harus diperlakukan dengan baik.
Yang kedua, monitor keluhan pelanggan, terus monitor jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. Memperoleh umpan balik, pelanggan meminta untuk memberi umpan balik terhadap barang dan jasa. Terus selanjutnya bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah, peraturan keamanan produk, kehalalan produk kadaluarsa, kandungan bahan dan jual produk. Peraturan periklanan, pemerintah melarang iklan yang menyasarkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Peraturan persaingan industri, pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri. Terus lanjut, tanggung jawab sosial kepada pekerja, memastikan tempat kerja adalah nyaman baik tempat ataupun peraturannya, memastikan tidak ada diskriminasi, kesamaan kesempatan, tidak ada sara, keluhan, prosedur, kode etik untuk ketenaga kerjaan, tanggung jawab sosial kepada kreditur. Di sini kewajiban keuangan, informasi kreditur jika upaya pemasaran keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham adalah perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik, pemegang saham, manajer perusahaan, memonitor keputusan perusahaan untuk meyakini bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan kepada maksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan, proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara O2 yang berbahaya bagi masyarakat, atau bisa mencemari air terkait limbah buang yang tidak tepat. Bisa juga mencemarkan bisnis perusahaan jika perusahaan ada pemukiman padat. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk modul 2 dia lebih bertanggung jawab untuk tenaga kerjanya, untuk perusahaannya. Yang saya rangkum di sini sebagian itu aja sih, karena rata-rata dia sama seperti tanggung jawab sendiri untuk memegang saham seperti apa. Kita lanjut ke modul 3. Modul 3 itu adalah bentuk hukum lingkungan kebaikan dan keburukan perusahaan. Di sini saya buka di OPL-nya. Dan saya sudah rangkum ke Word. Nah, di sini saya ngerangkum adalah badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum dibagi dua, yaitu subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum. Di samping manusia, artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus anggotanya. Akibatnya kalau perusahaan yang terkena sita hanyalah perusahaan saja, sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan. Lanjut lagi, badan usaha yang bukan berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus anggotanya. Akibatnya
perusahaan palit, maka harta pengurus ikut tersita juga. Yang artinya jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan, dengan kata lain tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan. Dibagi menjadi 4, yaitu lingkungan teknologi, lingkungan hukum dan politik, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan bisnis. Dan saya ngerangkum bentuk-bentuk perusahaan, ada dibagi lagi perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu, akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh sebagian keluarganya untuk menjalankannya, seperti perusahaan keluarga yang dijalankan oleh keluarga, jadi seperti manajemennya semuanya, kayak karyawannya itu semuanya keluarga. Karena itu jadikan perusahaan perseorangan. Dan ada kelemahannya untuk perusahaan perseorangan. Di sini dibagi menjadi 4. Pertanggungjawaban tidak terbatas, maksudnya jika perusahaan ini memiliki utang, maka tanggung jawabnya sampai harta pribadian yang dipertaruhkan. Karena itu perusahaan perseorangan, jadi modal-modal sendiri, tidak dibantu sama orang lain. Ya semuanya misalnya bangkrut, jadi yang dipertaruhkan harta pribadi sendiri. Beda dengan perusahaan orang. Dan di sini ada lagi modal terbatas karena modal tersebut dari dirinya sendiri, tidak ada investor dari orang lain, tidak ada support dari orang lain. Kualitas material dan kualitas kerja terbatas. Pemilik usaha belum tentu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang usaha yang dijalankan. Kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Umur usaha sangat tergantung pada keadaan dan sikap pemilik. Jika meninggal, maka sudah bisa dipastikan akan mati jika penerusnya belum siap. Untuk modul 3 lebih menjelaskan perusahaan perseorangan dan perusahaan asli. Jadi yang dijelaskan di sini maksudnya itu perbedaan perusahaan sendiri sama perusahaan yang sudah bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan di sini ada bentuk-bentuk perusahaan. Kebaikan perusahaan perseorangan terbatas, tanggung jawab terbatas, pengelolaannya lebih profesional. Keburukan perusahaan perseorangan terbatas, pendirinya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar merahasiakan perusahaan, dan mengurangi motivasi kerja. Jadi untuk perusahaan perseorangan itu lebih banyak minusnya sih, karena dia menjalankan sendiri karena tidak dapat support dari perusahaan lain atau vendor-vendor lain. Jadi benar-benar pure dari awal dia kerja. Jadi kalau misalnya ada kerugian atau apa, yang dipertaruhkan itu hartanya sendiri. Jadi lebih beresiko sebenarnya kalau untuk perusahaan perseorangan, tapi balik lagi, jika orangnya benar-benar percaya dengan yang dia punya, mungkin saja perusahaan itu bisa menjadi besar.
Ya sekian itu saja video saya dari saya Alpata Sansa Palawa dari Prodi S1 Manajemen, telah merangkum 3 modul dari pengantar bisnis. Terima kasih, selamat siang.